Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 10. Kita akan membahas bab 3 yang berjudul Menjalani Hidup Mulia dengan Menghindari Perilaku Hidup Berpoya-poya, Ria, Sum'ah, Takabur, dan Hasad. Hidup mulia adalah tujuan setiap insan yang beriman. Dan untuk mencapainya, kita perlu menjauhi sifat-sifat yang merusak hati dan perilaku. Setelah Ananda semua mempelajari pada materi ini, maka Ananda harus mampu menjelaskan berbagai macam penyakit hati, dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, dan hikmah dalam menjauhinya. Di dalam bab ini ada 4 poin, ada 4 pembahasan yang harus dibahas. Di antara yang pertama adalah larangan ataupun menghindari hidup berpoya-poya, menghindari sifat riya dan sum'ah, menghindari takabur, dan menghindari hasad. Namun, untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas cukup di poin pertama saja, yaitu tentang menghindari atau larangan hidup secara berpoya-poya. Perilaku berpoya-poya bukan hanya tentang penggunaan harta, tetapi juga mencakup waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya. Dalam Islam, mengajarkan umatnya untuk hidup seimbang dan bertanggung jawab dalam menggunakan nikmat Allah. Oleh karena itu, memahami konsep israf dan tabzir menjadi sangat penting untuk menjalani hidup yang lebih berkah. Dalam bab ini, kita akan membahas pentingnya menghindari israf dan tabzir, serta bagaimana dampaknya terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Mari kita renungkan dan jadikan pembelajaran ini sebagai langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Israf merujuk pada perilaku yang tidak proporsional, baik dalam menggunakan harta, waktu, tenaga, maupun sumber daya lainnya, yang melebihi kebutuhan atau tidak sesuai dengan tuntutan syariat. Sementara tabzir, boros adalah perilaku yang membelanjakan harta tidak pada jalannya. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan pemborosan yaitu mengeluarkan harta tidak berdasarkan hak. Israf itu sendiri menggunakan nikmat Allah secara berlebihan dan tidak sesuai kebutuhan. Contohnya adalah berlebihan dalam makanan, berlebihan dalam minuman, atau penggunaan waktu. Sementara tabzir membelanjakan sesuatu secara sia-sia tanpa manfaat, seperti membeli barang yang tidak perlukan untuk menghabiskan uang untuk hal yang dilarang oleh agama. Di sini kami sajikan beberapa bentuk perbuatan israf dan tazir. Di antaranya adalah dalam harta, membeli barang yang tidak diperlukan, berbelanja tanpa perencanaan. Dalam waktu, menghabiskan waktu untuk aktivitas yang tidak produktif atau merugikan diri sendiri. Dalam energi, melakukan sesuatu secara berlebihan hingga merugikan kesehatan atau lingkungan. Apa sih dampak negatif dari perilaku israf dan tabzir ini? Di antaranya satu, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan dunia, melalaikan akhirat, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis, dan berpotensi menimbulkan sifat kikir. Tentunya, di antara lagi, dampak yang lain, mengurangi keberkahan dalam hidup, memicu penyesalan dan kerugian, menyebabkan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya, dan membuat diri jauh dari sifat qanaah, yaitu sifat puas dengan pemberian dan syukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mampu menghindari dari perilaku tersebut, hikmahnya adalah satu di antaranya menghindari penyesatan dan kerugian. Penyesalan dan kerugian. Dua, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Tiga, menumbuhkan sikap qanaah atau puas dan bersyukur. Empat, meningkatkan solidaritas sosial. Dan lima, menjadi teladan kebaikan. Tentunya hal-hal ini sangat kita dambakan dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dalam materi ini adalah
Menghindari perilaku berpoya-poya, baik berupa israf maupun tabzir, adalah bentuk nyata akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hidup sederhana, kita dapat memperoleh ridha Allah, menjaga harmoni sosial, dan menciptakan kebahagiaan sejati. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.